Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang diberikan satu tema, yaitu Do you hear him calling your name? Ini bagian yang pertama. Apakah kamu mendengar ketika namamu disebut? Yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, Saudara, satu kesempatan yang Allah berikan pada zaman itu tentang umat Israel, karena persoalan yang ada di dalam satu bangsa ini itu tidak pernah ada henti-hentinya. Ini disebabkan bukan karena Allah tidak adil atau Allah membenci mereka, bukan, tetapi ada hal-hal yang membuat hati Allah ini dalam tanda kutip marah kepada umat pilihannya. Demikian juga halnya dengan kita. Terkadang kita ini mengatakan bahwa Allah tidak adil dan segala macam. Sebenarnya Allah itu amat sangat mengasihi kita. Dan kalau ayat ini memberikan penjelasan tentang bagaimana sih supaya hati Allah itu berbalik lagi kepada kita, atau hati Allah itu kembali lagi mengingat kita, mengasihani kita, maka Allah memberikan kunci-kunci rahasianya. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu jangan sombong, jangan menyalahkan Allah, tapi menyadari bahwa diri kita ini yang salah. Dan yang kedua adalah tentunya kita berdoa. Berdoa itu bukan hanya memohon-mohon, meminta-minta, tetapi berdoa itu adalah mengadakan hubungan dengan Allah, mendengarkan apa yang Allah berikan lewat firman-Nya. Dan yang ketiga, ya tentunya kita ini terus memuji-muji Allah, mencari wajahnya. Dan yang keempat adalah kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jangan kita mengatakan bahwa kita ini sudah hidup benar. Jangan mengatakan bahwa kita ini sudah hidup kudus. Yakin dan percayalah bahwa hidup kita ini tiap-tiap saat itu bisa selalu bersalah di hadapan Allah. Selalu bisa saja kita ini selalu melakukan hal yang membuat Allah itu marah buat setiap kita. Tetapi bersyukur sekali lagi kalau Allah memberikan 4 hal ini, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka saya percaya Allah itu akan mengingat kembali kasih-Nya kepada kita. Sebab pada dasarnya Allah itu tidak pernah membenci kita. Allah itu tidak pernah dendam kepada kita, tetapi Allah justru sedang menunggu setiap kita. Yakinlah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkurang buat setiap kita. Dan yang perlu lagi untuk kita ingat, untuk kita catat di dalam hati kita, bahwa Allah itu senantiasa mendengar doa-doa kita. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidak untuk menepati janjinya. Ketika kita berdoa dan Allah mendengar, pasti Allah itu akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena semua itu sudah dibayar lunas. Dosa-dosa kesalahan kita ini sudah dibayar lunas oleh Allah. Dan selanjutnya, setelah Allah mendengar doa-doa kita, Allah menjawab doa-doa kita, pasti kita ini dipulihkan oleh Allah.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita selalulah kita harus mendengar bahwa nama kita ini senantiasa dipanggil oleh Allah, supaya kita ini menyadari. Jangan lupa 4 langkah ini: merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan ada 3 hal yang perlu kita catat. Yang pertama, doa-doa kita ini pasti didengar oleh Allah, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kita ini dipulihkan. Kalau ini sudah terjadi, hubungan antara kita dengan Allah pasti kembali pulih, kembali baik. Jangan lupa, Allah itu senantiasa menunggu kapan kita datang kepada Dia, supaya kita ini dipulihkan. Ada satu power statement yang ditulis oleh penulis: sadari bahwa kita ini memerlukan Allah di dalam pertobatan, dan percayalah, Allah itu pasti mengerti dan turut merasakan segala kelemahan kita sebagai manusia, dan Allah turut bekerja dalam segala hal sampai kesempurnaan hubungan dengannya itu nyata dan penuh dalam hidup kita. Hidup kita sedang ditunggu oleh Allah, supaya hubungan Allah dengan kita itu dipulihkan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, sebab tiap-tiap hari Allah sedang menunggu kehadiran kita di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.